Setiap gym punya ruang mesin, area servis, gudang peralatan bekas. Biasanya ada di basement tertutup bagi umum, tapi di gym ini ada satu lorong bawah tanah yang tak pernah dibuka lagi. Bukan karena kotor, bukan karena tidak dipakai, tapi karena apa yang pernah ditemukan di sana, dan karena apa yang masih terdengar setiap tengah malam. Bima adalah pegawai baru di gym, bagian maintenance. Tugasnya ringan, pastikan alat-alat berfungsi, periksa tekanan air, cek AC. Pada malam keempat, saat hendak memeriksa pipa, ia menemukan pintu besi kecil di belakang vending machine. Tidak ada di blueprint bangunan, tertutup dengan rantai tua, gembok berkarat. Bima bertanya ke teknisi lama, dijawab dengan satu kalimat. Kalau kau temukan tangga ke bawah, tutup saja. Jangan pernah turun. Tapi malam itu, rasa penasaran lebih besar dari peringatan. Pintu akhirnya terbuka dengan dorongan kuat. Di baliknya, tangga beton menurun. Gelap, lembab, dan berbau seperti jamur dan darah kering. Bima turun 5 langkah, lalu 10, lalu 20. Tangga seperti tidak berujung. Setiap langkah udara makin tebal. Lampu senter di ponselnya mulai berkedip. Dan di kejauhan terdengar suara. Bukan suara pipa, bukan mesin, tapi suara seseorang menarik nafas berat. Panjang, dalam, seolah menunggu seseorang datang. Sampai akhirnya Bima tiba di lantai terbawah, ruangan beton kosong. Ada rak besi karatan, loker tua tanpa pintu, dan satu cermin besar di dinding, retak tapi tidak pecah. Di pojok ruangan tergantung punching bag usang, bau amis menguar dari dalamnya. Dan lantai basah, tapi bukan air. Warnanya lebih gelap, kental seperti lumpur atau darah. Di tengah lantai ada tanda lingkaran yang sudah pudar, bekas sesuatu yang pernah dilakukan di sana. Bima merekam semuanya, pulang dengan tubuh gemetar, menyalakan laptop, memutar video. Tapi layar hanya menampilkan statis. Lalu sesekali muncul frame aneh, siluet hitam berdiri di belakang punching bag. Seseorang dengan kepala tertekuk, tidak bergerak. Video berdurasi 2 menit, padahal Bima yakin ia di sana selama hampir 20 menit. Dan saat ia membuka ponselnya, aplikasi kamera hilang. Yang tertinggal hanyalah satu file. Di bawah sana .mp4, tak bisa dihapus. Sejak malam itu, Bima tak bisa tidur tenang. Setiap malam, jam 02.13 dini hari, ia mendengar notifikasi suara dari ponselnya. Sebuah rekaman pendek, suara berat berbisik, turun lagi. Tiap malam suara makin jelas, dan tiap pagi tubuh Bima terasa makin berat, seperti ada sesuatu yang menempel atau mengintai dari dalam tulangnya sendiri. Ia kembali ke gym. Ia menutup kembali pintu itu, tapi vending machine telah berpindah, dan pintu di belakangnya tak ada lagi. Yang ada hanyalah dinding biasa, tanpa bekas, tanpa celah. Bima mencoba melupakan, tapi suara itu tidak pernah berhenti. Dan suatu malam, ia terbangun dengan tanah di bawah kakinya basah, penuh jejak kaki menuju kamar mandi. Ia mengikuti, dan di cermin kamar mandi, tulisan kabur mulai terbentuk di embun. Tangga akan terbuka kalau kamu butuh pelarian. Bima berhenti kerja, pindah kota, buang semua barang elektronik. Tapi saat ia tinggal di kosan barunya, di balik lemari ada celah. Dan dari celah itu tercium bau yang sangat ia kenali. Bau tanah lembab dan darah lama. Hingga hari ini basement itu tidak pernah direnovasi, atau mungkin tidak bisa. Tiap pukul 2 dini hari, beberapa orang mengaku mendengar suara dari lantai bawah. Suara tarikan nafas, atau suara pukulan pelan ke karung tinju. Beberapa member baru bahkan pernah iseng mencari pintu tangga ke bawah. Mereka tak pernah menemukannya. Tapi CCTV pernah merekam sesuatu di tengah malam. Seseorang dengan seragam cleaning service terlihat berdiri di dinding kosong di pojok gym. Hanya diam, lalu tiba-tiba menghilang. Di pagi hari ada tetesan merah di lantai. Tersusun membentuk satu kalimat, turun lagi.